kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan kalian cek laci kalian, kemudian kanan, kiri, dan bawah kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan kalian buang di tempat sampah. Bersih. Terima kasih. Selanjutnya itu Mbak, titis dasinya kenapa kok nggak dipakai? Hilang Terus kalian harus tetap memakai dasi. Besok beli ya. Koperasi kosong Bu, belum ada barangnya. Koperasi kosong ya, nanti biar kita ngomong sama koperasinya untuk segera ya. Oke, baiklah. Hari ini adakah yang tidak hadir atau hadir semua? Coba hadir semua. Oke, alhamdulillah. Nihilnya yang nakal tidak pernah hadir ya. Oke, selanjutnya ini anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 4 tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Getaran, tentunya kalian pernah mendengar tentang getaran. Getaran cinta. Yang dimaksud bukan seperti itu, tetapi getaran di sini sebelum saya jelaskan, kalian pernah tidak melihat getaran yang kita ambil di sini adalah ayunan, ayunan atau gandul. Ya, kita pernah melihat yang namanya ayunan, bahkan pernah menaiki ayunan tersebut. Ya, bagaimana gerakannya? Coba maju mundur, maju mundur. Ya, ada lagi Mbak Dali, Muter-muter. Naik turun. naik turun. Ayunan apa? Maju mundur. Oke. Tadi apa? Maju mundur. Mbak Dali juga maju mundur. Berarti ayunan adalah gerakan bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik itu yang disebut dengan ayunan. Seharusnya ini nanti kita akan mempraktekkan tentang ayunan tersebut, tetapi dengan alat peraga yang sederhana. Ya, ini ada kita ibaratkan ini adalah ayunannya, ya, ayunan. Nah, ibaratnya ayunan, jangan anak-anak, jangan kunci ya. Kita sambil berimajinasi. Di sini, ya, lato-lato bener sama Mbak Risa. Ya, ini adalah ayunan. Ayunan ini memiliki getaran. Getarannya adalah gerakan bolak-balik. Pada saat seperti ini. Bu, suaranya kurang keras dari belakang. Kurang keras. Dengar lagi. Dari harapan masih. Ya, kering tenggorokannya. Ya, ayunan ini dia memiliki gerakan yang bolak-balik melewati titik keseimbangan atau titik setimbang. Gimana titik seimbangnya? Ya, hipnotis biasanya ya. Ini titik seimbangnya ada di tengah. Yang dikatakan satu getaran apabila benda ini, misalkan di tangan saya ini, yang ini adalah titik O, ke kiri A, kemudian ke kanan adalah B. Ya. Jadi satu ayunan itu adalah dari A, O, B, O, A. Itu kembali satu gerakan, satu getaran. Jadi kalau intinya dia dari A kembali ke A, seperti itu ya. Kalau seperempat berarti dia dari O ke A, itu seperempat getaran. Kalau setengah berarti dari O, dari A kemudian kembali ke O, itu adalah setengah getaran. Nah, di dalam ayunan ini, di dalam getaran ini ada yang namanya amplitudo. Ada yang tahu amplitudo itu apa? Mbak Rina? Iya, benar, sama Bu sama
Mbak Indriana, simpangan maksimal atau jarak terjauh. Nah, di sini Waktu kurang 2 menit. nanti kalian membentuk kelompok membuat sketsa tentang getaran ya. Jadi penilaiannya nanti kalian maju untuk presentasi ya, karena ini waktunya sudah habis. Jadi kita lanjutkan untuk langkah berikutnya besok pertemuan selanjutnya. Kalian persiapkan mempelajari tadi sketsa ya. Kemudian pelajari juga tentang gelombang. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gambar Bu, digambar. Ya, digambar, nanti dijelaskan di depan. Ya, sekian anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk hari ini yang tidak masuk Zainul Pak. Goreng. Ini pasti bolos ngopi sama Tony. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang musik populer. Coba Bu Apit, mereka dipakai dulu. Dibiasakan kalau pelajaran memakai sepatu ya. Kan itu anak-anak selalu dilepas sepatunya. Itu baunya kemana-mana nanti. Nah, di pelajaran seni budaya kali ini saya harap nanti anak-anak bisa menjelaskan tentang konsep musik populer dan ciri-ciri musik populer. Nah, musik populer itu adalah musik yang digemari oleh masyarakat dan biasanya di segala usia ya. Sekarang Delina, kira-kira musik apa yang sedang populer saat ini? Hip-hop, Pak. Hip-hop ya. Bisa menyanyikan sedikit? Banyak ya. Nanti akan saya jelaskan apa saja musik-musik populer itu. Nah, untuk ciri-ciri musik populer, ciri-ciri musik populer yang pertama, melodi mudah dipahami dan mudah diaplikasikan ke irama lain. Jadi sifatnya fleksibel ya, tidak satu jenis irama saja. Contohnya pada lagu yang sedang tren saat ini ya, misalnya lagu Nemen. Lagu Nemen itu memiliki beberapa irama. Yang pertama, irama apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Dek Joko misalnya? Dedi, maaf. Itu memiliki irama apa? Nah, belum tahu ya. Nanti saya jelaskan. Untuk ciri-ciri yang kedua, harmoni. Harmoninya itu sederhana. Harmoni itu akord atau kunci. Nah, akord itu kunci. Bukan kunci Inggris ya. Bukan kunci pas. Kunci tanda kunci. Kunci pada nada, pada lagu.
Kemudian syair mudah dipahami, biasanya itu syairnya berisi tentang kehidupan sehari-hari. Contoh lagunya tadi nemen ya, nah, itu kan tentang kisah cinta anak-anak muda misalnya seperti itu. Lagunya sedikit saja ya. Lagunya ngomong piye ya, itu contoh. Ini kebetulan lagunya berbahasa daerah, jadi untuk musik populer tidak harus berbahasa Indonesia ya. Ada yang berbahasa daerah. Nah, kemudian jenis-jenis musik populer. Yang pertama ada musik pop, kemudian Waktu tinggal 2 menit. musik rock tahu? Bukan rock ini ya. Berikutnya ada pop, rock. Yang ketiga ya dangdut juga ya, kan sedang populer juga. Kemudian musik jazz, musik blues. Nah, itu. Iya, hampir seperti nama-nama pakaian ya. Tapi nama-namanya itu. Nah, kemudian unsur-unsur pada musik populer. Yang pertama ada intro. Intro itu pengantar pada lagu sebelum lagu itu dimulai. Biasanya berisi instrumen, belum syairnya. Kemudian yang kedua ada verse. Verse itu bait pada lagu sebelum lagu pada refnya, pada chorusnya. Kemudian yang berikutnya setelah verse itu ada interlude. Interlude itu isian melodi sebelum chorus. Kemudian chorus itu inti pada lagu. Chorus itu bagian inti pada lagu. Kemudian setelah chorus ada ref ya. Ref itu berisi pengulangan Waktu habis. Sekian dulu karena waktu sudah habis. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Anak, Titis absent today. Siapa yang tidak masuk hari ini? Titis. Titis kenapa? Sakit? Goreng bu. Boleh kok sakit? Ada yang sakit sudah sembuh. Oke. Hari ini weekendnya sudah bagus, bersih. Ya, kelasnya bersih. Bagus. Kemudian sebelum kita mulai belajar, kita biar semangat kita nyanyi dulu. Masih ingat ya nyanyi Good Morning? Masih ingat ya? Kemarin sudah diajari dulu kok. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Good morning sambil tepuk tangan. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, good morning everybody, how are you? I'm fine. Tepuk tangan semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang telling time. Tahu apa itu telling time? Time apa time? Waktu, jam. Tapi biasanya kalian kalau bertanya jam bagaimana? Kalau bertanya jam pada seseorang bagaimana? Dalam bahasa Indonesia saja. Jam berapa? Ini jam berapa? Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Ada yang sudah tahu?
Ada yang sudah bisa? Belum. Kita menanyakan waktu dalam bahasa Inggris menggunakan what time is it? Coba sama-sama. What time is it? Sekali lagi, sing keras. What time is it? Apa artinya? Jam berapa sekarang? Kalau ada temanmu atau orang lain bertanya what time is it, berarti itu menanyakan jam. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke materi telling time, untuk menanyakan jam itu ada beberapa istilah yang harus kamu ketahui, yang harus kamu hafalkan, ya. Yang pertama half. Coba ditirukan half. Yang tahu half itu artinya apa? Setengah bagus, Reva pintar. Setengah, separuh. Berarti kalau dalam jam itu ada berapa menit? 30 menit. Bagus ya. Dari liburan saya potong ya. Biar kemana-mana buat ini tok. Ini kalian loh. Ya, tadi apa a half itu berarti 30 menit. Ya, setengah jam. Contohnya jam 4.30 menit menggunakan a half. Ya, kemudian yang kedua a quarter. Coba ditirukan. A quarter. Ada yang tahu a quarter itu apa? Seperempat. Nah, seperti ini. Nah, contohnya. Seperempat 15 menit. Kemudian selain half, quarter, kemudian pas. Coba ditirukan. Pas. Yang berikutnya adalah two. Pas itu apa artinya? Lewat. Kalau pas itu artinya kurang. Ketika nanti jarum ada menunjukkan di angka yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan, berarti ini menggunakan pas. Jika di sebelah sini menggunakan itu. Contoh, jam 1 lebih 15 menit. Tadi 15 menit apa? Quarter. Nah, disebutkan dulu lebihnya, menitnya lebih berapa? Quarter, kemudian pas, baru jamnya. Contoh ya, jam 1 lebih 15 menit. Berarti quarter pas one. Quarter pas one. Coba diulangi. What time is it? Sekarang coba yang pakai yang a half. Nah, ini misalnya. Nah, what time is it? A half-nya dulu disebutkan lebihnya ya. A half pas 4. A half pasti apa 4? 3. Pasti setengah 4 A half pas 3. What time is it? A half pas 3. Pintar. Pasti siapa ini? 2 menit lagi. Oke, ini anak-anak ya. Coba siapa yang mau maju ke depan? Wina punya hadiah. Silakan please. Siapa yang mau maju ke depan? Lepa. Coba. Baru kok. Ini what time is it? Ayo, what time is it? Ada tahu Bu? Ada yang tahu? Karena tangan buat Eko yang tadi sudah berikan contoh. Sekarang buka bukumu, open your book, page 171. Halaman berapa itu? Ayo. 121. Ya, itu di situ ada soal jam ya.
itu di gambar jam, kemudian kamu sebutkan jamnya secara dalam bahasa Inggris ya. Kemudian setelah itu nanti bisa kita cocokkan sama-sama. Waktu habis. Terima kasih. Sekian dari Binda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, Pak Eko. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, ada beberapa bangun ruang. Yang pertama ada kubus, balok, prisma, limas, tabung dan sebagainya. Karena sisi datar, maka kita akan mempelajari yang pertama adalah bangun ruang kubus. Sebelum memulai masuk ke materi, apa yang ada di bayangan kalian mengenai bangun ruang kubus? Kotak kubus. Jadi bangun ruang kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 buah sisi yang berbentuk dengan bujur sangkar. Di sini ada Rubik dan yang satu ada Tegopek. Manakah contoh yang termasuk bangun ruang kubus? Rubik. Kanan apa kiri? Rubik. Kanan. Kanan ya. Selanjutnya, Hello Panda atau Rubik? Rubik. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kubus. Unsur-unsurnya, yang pertama ada sisi, ada titik sudut, ada tusuk. Langkah yang pertama, kita akan mencari banyaknya sisi dari kubus. Berapa banyak sisi kubus? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa titik sudut? 8. Titik sudut itu titik temu atau titik lembut 3 rusuk atau pojok ya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang selanjutnya, ada berapa banyak rusuk? 12. Rusuk itu apa? Yang membentuk kerangka kubus. Ada berapa tadi? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Selanjutnya ada juga diagonal sisi dari kubus tersebut. Diagonal sisi itu adalah hubungan antara titik sudut dan titik sudut yang saling berhadapan pada diagonal pada bidang sisi. Misalkan ini yang depan, ya kan? Diagonal sisinya berarti pojok atas dengan pojok bawah. Sing miring. Pojok atas dan pojok bawah. Yang samping sama, pojok atas dan pojok bawah. Ini dinamakan dengan diagonal sisi. Selanjutnya ada unsur-unsur lagi, yaitu diagonal ruang, yaitu Yang sering-sering. Oh iya. Nah, ini kan diagonal sisinya tadi kan sini sama sini. Selanjutnya diagonal ruang, berarti pojok atas yang sini sama dengan pojok yang bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2, 3, 4. Ada 4. Nah, itu berarti adalah unsur-unsur dari bangun ruang. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Nggak dengar. Ada yang ingin ditanyakan? Kurang 2 menit. Sudah paham ya? Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil tadi, kubus memiliki berapa sisi? 6. Memiliki berapa titik sudut? 8. Ada berapa tusuk? 12. Ada berapa diagonal sisinya? 12. Ada berapa diagonal ruangnya? 4. Jadi kalian buka halaman 120, kerjakan ya PR-nya, minggu depan dibahas bersama-sama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Bu, enggak. Oh ya. Ya, semoga yang sakit lekas sembuh. Ya, dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Cukup. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang penjelajahan samudra. Anak-anak senang jalan-jalan? Nah, ya. Nah, sebelum kita jalan-jalan, tolong Mas Zainul bisa menunjukkan wilayah kita Indonesia. Ya, ini wilayah Indonesia Sabang sampai Merauke. Kemudian tolong tunjukkan wilayah benua Eropa. Siapa yang bisa? Ya, Mbak Nurini, silakan. Daerah sini. Ya, terima kasih. Pintar semua anak-anak buah. Nah, karena sudah tahu lokasinya, mari kita jalan-jalan. Pada tahun 1680, pada tahun 1486, Bartolomus Dias, seorang Portugis yang pertama kali memimpin ekspedisi dari Eropa, menyusuri pantai barat Afrika, namun sampai semenanjung ini gagal. Kemudian pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque dari Portugis juga, kemudian dia langsung menyeberangi Samudra Atlantik, menepi ke benua Eropa, Amerika, kemudian dilanjutkan menyeberangi Samudra Pasifik, dan kemudian berlabuh di Pulau Tidore, Indonesia. Kemudian tahun 1511, seorang berkebangsaan Spanyol, yaitu Columbus ini, kemudian menyusuri dari pantai barat Afrika, dilanjutkan kemudian melalui Selat Malaka tahun 1511, kemudian
tahun 1512 sampai ke Maluku, Indonesia. Dan yang terakhir dari Belanda yaitu Cornelis de Houtman. Dia melalui Samudra Hindia, kemudian berlanjut di Selat Sunda, kemudian berlabuh di Banten, Pulau Jawa. Nah, sampai di sini sudah paham penjelajahan para orang-orang dari negeri barat atau benua Eropa ya. Nah, mengapa mereka memiliki motivasi untuk menjelajahi samudra, mencari koloni? Ada yang bisa? Mau menguasai dunia. Menguasai dunia, berdagang, mencari rempah-rempah, pinter, mencari rempah-rempah. Kalau dulu istilahnya gold, mencari harta. Harta yang dimaksud di sini adalah rempah-rempah. Rempah-rempah pada saat itu digunakan untuk obat, campuran makanan, dan pengawet makanan. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Mbak Risa. Apa Bu? Faktor yang menyebabkan orang barat menjelajahi samudra. Menyebarkan agama Nasrani. Iya, pintar. Menyebarkan agama Nasrani. Biasa disebut dengan gospel. Yang ketiga, Mbak Tati mungkin bisa? Mencari kejayaan. Iya, mencari kejayaan atau glory. Jadi orang barat pada saat itu punya mindset, punya pikiran. Semakin banyak tanah jajahan, mereka dianggap semakin jaya. Nah, masih ada satu faktor lagi. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Cari jodoh. Yaitu adanya revolusi industri yang dipelopori oleh negara Inggris pada waktu itu setelah ditemukannya mesin uap, sehingga yang tadinya proses produksi menggunakan dengan tenaga manusia dan tenaga hewan digantikan oleh tenaga mesin, sehingga sumber daya alam maupun bahan mentah dan bahan baku untuk proses produksi sangat dibutuhkan dalam jumlah yang besar dalam tempo yang cepat. Saat ini ada yang 1 menit lagi. Nah, karena sudah tidak ada yang ditemukan, maka LKPD yang sudah disiapkan dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah dipresentasikan, kurang lebihnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge piwulangan diwiwiti, sumangga manungku puja manut kapitadosan sowan-sowan. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja warna. Sugeng siang para siswa. Kados pundi kabare? Sehat sedaya nggih? Coba dina iki sinten sing mboten mlebet? Toni. Toni ning ndi Toni? Toni bolos terus ya. Muga Toni ndang sadar siswa iso sekolah meneh. Nggih, pinanggih malih ana ing piwulangan dina iki. Jadwale bener basa Jawa nggih? Ayo, piranti-piranti utawa alat-alat sing arep digunakake kanggo sinau dicepake dhisik kayata buku tulis, buku paket, pulpen. Danang pulpen ana apa ora Danang? Hilang Bu. Terus lancar diturute. Sampun? Bu. Saiki coba gambar sing ana ning ngarep iki dijinglengi bareng-bareng. Wonten gambar apa iki?
Sekolah Bu. Sekolah, terus Budi. guru karo anak. Seinul Ibu Budi. Ibu Budi. Kira-kira cah yen ana gambar kaya mengkene iki, berarti para siswa arep sinau babagan apa? Cerita. Pacelaton nggih. Dadi dina iki para siswa arep sinau pacelaton. Yen cara basa Indonesiane yaiku dialog. Bu, ancas utawa tujuane sinau pacelaton kuwi apa to? Nggih, ancas utawa tujuane sinau teks pacelaton kuwi supaya para siswa bisa mangerteni perangane kayata pengertian lan ciri-cirine. Cetha nggih? Nggih. Cetha apa mboten? Mbak Endah. Cerita Bu. Jelas. Yen sampun saiki mlebu ana ning materi pacelaton. Pacelaton iku saka tembung celatu. Coba sinten sing ngertos celatu iku tegese apa? Mbak Indiana? Ngamuk. Kok ngamuk? Lafir. Guneman utawa omongan. Jadi yang disimpulke pacelaton yaiku guneman utawa omong-omongan antarane wong loro utawa luwih sing isine ngrembug sawijining kahanan. Jelas? Coba dibaleni meneh Mas Dadi. Nggih mau pacelaton saka tembung celatu tegese apa Mas? Omong-omongan. Omong-omongan. Jelas nggih? Nah saiki yen pun jelas mlebu ana ning ciri-cirine. Ciri-cirine pacelaton sing sepisan kudu diawali tandha wacan. Tandha wacan kuwi napa, Mbak Leli? Tanda baca. Tandha maca nggih, tandha petik. Dadi besok yen para siswa wis diparingi tugas gawe teks pacelaton, aja lali diparingi tandha petik ning ngarepe kalimat. Terus ciri sing nomor loro yaiku kudu ngrembug sawijining kahanan. Misale kayata arep gawe ngengingi kerja bakti utawa rapat pansak piturute. Terus sing nomor 3 yaiku nggunakake unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa utawa sering disebut ragam basa. Coba Mbak Catur, ragam basa iku kabagi dadi loro. Sing nomor 1 apa? Coba saiki Mbak Opi. Ragam basa. Sing nomor 1 basa apa, Mbak? Moko. Sing nomor 2 yaiku basa Rama. Waktu tinggal 2 menit. Basa moko kuwi basa sing kepiye? Basa moko iku basa sing kabeh basane nggunakake ngoko, ora ana ketambahan basa krama. Misale, basa moko kuwi digunakake antarane kanca sing wis rumaket kayata Mbak Titi samongan karo Mbak Lina lan sak piturute. Terus basa krama iku malah bisa. Mbak Uya, nalika guneman utawa omongan karo gurune becike nganggo basa apa Mbak Uya? Basa krama. Basa krama nggih. Lah saiki sapa sing ning omah yen ngomong karo wong tuane nganggo basa ngoko? Jangan kuwi boten pareng nggih. Makan ibu. Makan ibu. Ya wes yen ngono saiki ana pandangan apa mboten? Pandangan wonten pertanyaan apa mboten? Mboten wonten. Coba saiki buku pakete dibuka. Kaca 150. Kaca utawa Manita Bu. yen wis jaden loro kuwi coba digarap. Pacan utawa teks nomor kalih.
rampung, kamangka isih akeh sing perlu dibahas. Dadine tugas mau dienggo PR nggih. Dibahas minggu ngarep. Ananging sadurunge piwulangan dina iki Ibu tutup, sinten sing saged maringi kesimpulan dina iki para siswa mau sinau babagan apa wae? Pelajaran. Waktu habis. Apa wae? Basa lan sak pitulute. Sampun nggih? Panjenengan mboten? Kagem para siswa kudu tetep semangat, jaga kesehatan lan aja lali sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini yang tidak masuk siapa? Bu Ajida ya. Kemana itu nak? Bolos ya. Kita doakan semoga dia tidak bolos-bolos lagi ya, bisa masuk seperti teman yang lainnya. Oke anak-anak. Anak-anak kali ini Ibu akan mengulang lagi di bab 4 yaitu tentang mengulas karya fiksi. Namun untuk melangkah sebelum lebih lanjut kita harus berdoa terlebih dahulu. Maka kita bersama-sama berdoa mulai. Selesai. Mengulas karya fiksi itu sama dengan memberikan satu penilaian, memberikan satu tanggapan bahwa karya fiksi itu layak untuk diberi tanggapan. Karya fiksi itu apa? Kalau yang tahu siapa minta tolong Mas Janan, yang dimaksud dengan karya fiksi yang bagaimana? Karya yang berdasarkan imajinasi pengembangnya atau bisa disebut dengan daya khayal. Jadi cerita fiksi berbeda dengan cerita non fiksi. Dalam cerita fiksi biasanya menggunakan makna konotasi dan makna denotasi. Makna denotasi itu makna yang sebenarnya. Makna yang konotasi, makna yang bagaimana? Mbak Leni bisa dibantu? Iya, makna kiasan. Jadi makna kiasan makna yang mempunyai penafsiran lain. Contohnya, siapa bisa makna kiasan? Buah tangan. Apalagi? Apalagi Mas Dana? Makna kiasan? Buah hati, ya, dan sebagainya. Jadi makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya, makna konotasi adalah makna yang tidak sesuai dengan atau makna. Kalau untuk mengulas karya fiksi itu dibutuhkan 4 unsur, yaitu tema, kemudian alur, tokoh, serta tokoh itu adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Tokoh itu dibedakan menjadi 2, tokoh utama dan tokoh pembantu atau pendukung. Siapa yang tahu tokoh utama? Ciri-ciri tokoh utamanya bagaimana? Sering muncul. Iya, sering muncul dalam cerita dan mempunyai peranan penting dalam cerita ya, seperti itu anak-anak. Kemudian ada alur. Alur itu disebut juga dengan rentetan peristiwa atau plot. Ada alur maju. Alur apa lagi? Alur apa lagi? Campuran. Yang dikatakan alur maju yaitu alur yang dimulai dari peristiwa yang datang, kemudian yang di tengah itu sampai klimaks dan penyelesaian di saat ini juga. Kalau alur mundur disebut juga dengan flashback. Apa itu Kak? Diawali menceritakan masa lalu dan diakhiri dengan masa sekarang. Sementara untuk alur maju, mundur atau campuran itu adalah menggabungkan antara masa lalu dan masa sekarang secara bergantian. Ya, kemudian mengulas. Mengulas itu tadi kan memberikan satu penilaian. Ya, itu ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Sebelum mengulas sebuah cerita, yang pertama sekali kalian harus membaca cerita itu secara tuntas, sehingga kamu tahu tokohnya ada siapa saja, alur ceritanya bagaimana, itu sudah terlihat dengan baik. Langkah yang pertama,
kamu harus menuliskan identitas buku atau bukti fisik buku apa saja itu. Siapa yang bisa? Judul buku tersebut, kemudian pengarangnya, kemudian tahun terbitnya, kemudian tebal bukunya. Ya, baru kamu mengulas lagi tentang tokoh dan sifatnya. Setelah kamu menguraikan tokohnya dan sifatnya itu, baru kamu memberikan penilaian. Setelah itu baru ke alur cerita. Di situ kamu dituntut untuk memberikan penilaian juga tentang alur cerita dalam cerita fiksi itu. Baru nanti ditanya langkah yang kurang 2 menit. satu ulasan. Ulasan ini memberikan satu penilaian, baik penilaian yang negatif atau positif atau kelebihan dan kelemahan dari cerita fiksi tersebut. Saya kira hanya di situ, anak. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, coba dibuka buku halaman 67, kotak surat Taman Tom. Di situ, cobalah secara individu kalian meresensi atau mengulas cerita tersebut di lembar kertas yang sudah Ibu sediakan. Karena bukunya hanya satu bangku satu, artinya kalian kita masih kurang ya. Sekarang ini ada fotokopian cerita pendek Taman Tom. Silakan dikerjakan. Ya Mas Nur. Tadi dia silakan bagus ini. Sudah anak? Belum. Belum? Ya. Saya beri waktu 5 menit lagi ya nak. Nanti kalau sudah, silakan presentasi di depan kelas. Gimana? Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, karena waktunya tidak cukup, nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku PR ya, nanti tapi dikerjakan di rumah, kemudian presentasi di depan kelas ya anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, ini masih ada yang beragama selain Islam bisa menempatkan seperti biasa dengan mengaku keyakinannya. Untuk yang lain silakan apabila ada sampah Bersih, Pak. misalnya kita Sampai sopul. kemudian bajunya dirapikan lagi, yang tidak punya bed bisa dilengkapi ya. Ya mukanya dirapikan lagi. Karena ini sudah yang pelajarannya pendidikan agama Islam dan budi pekerti harus tetap senyum dan anak-anak sekalian, sebelum mulai pelajaran kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah supaya kita dalam mempelajari materi hari ini kita diberikan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk motivasi hari ini, seperti biasa Pak Asep akan memberitakan motivasi hari ini. Saya menyatu dari firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada yang tahu artinya? Jadi dalam firman Allah memberikan motivasi kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau merubah diri seseorang kecuali orang tersebut mau merubah dirinya sendiri. Jadi anak-anak hadir ke sekolah adalah upaya untuk merubah supaya dari tidak tahu menjadi tak tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Masih bisa semangat ya. Nah, gunakan motivasi itu jelas sebagai orang muslim membawa motivasinya dari dalil-dalil yang sah dari Al-Quran atau Al-Hadis.
Karena kalian, minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang dimensi akhlak perilaku, akhlakul karimah, ada tata krama, santun, dan budaya rasa malu. Ada yang masih ingat? Ya, terima kasih. Ingat semuanya. Sudah dijalankan? Sudah. Karena apa? Buktinya anak-anak sekalian malu-malu untuk bertanya. Untuk kali ini, sesuai dengan materi kita, kompetisi dasar yang akan kita pelajari adalah penyembelihan dengan syariat Islam. Penyembelihan syariat Islam. Apalagi sudah merayakan mendekati hari raya kurban. Kira-kira kalau kurban itu ya penyembelih itu jadi sembelih hewan atau apa? Perasaan, ada lagi hewan. Wah, pastikan yang disembelih itu adalah hewan. Kenapa kok harus disembelih? Mati. Ya mati apa? Kenapa kok disembelih? Mati. Iya mati ya. Ini kenapa kok disembelih? Oh iya. Jadi penyembelihan itu adalah suatu proses. Seperti tadi motivasi kita adalah hidup itu penuh proses. Nah, hewan itu aslinya kan sesuatu yang haram. Agar menjadi halal harus diproses. Prosesnya menjadi halal. Salah satunya itu dengan dalam penyembelihan. Sama-sama hewan mati, satunya ketabrak truk, satunya disembelih dengan menyebut nama Allah. Mana yang halal, mana yang haram? Masih dulu mana yang halal? Menyembelih halal. Dengan kalau yang ditabrak truk tadi haram. Ya, maka setelah itu kita harus belajar namanya dimensi hukum yang disebut dalam ilmu Islam adalah ilmu fikih, ilmu yang mempelajari dalam hukum Islam. Ya silakan. Ya, nanti ada penjelasannya ya. Ya, nanti ada penjelasannya. Jadi ada dua bangkai yang boleh dimakan, yaitu ikan dan belalang. Yang lainnya. Kupu-kupu. Karena sekalian, dalam hal ini 2 menit lagi. dalam hal ini kita nanti akan mempelajari dengan metode problem based learning. Pasti nanti akan membentuk kelompok, kemudian kelompok nanti saya beri LKPD dan untuk menganalisa tayangan yang akan diberikan pada semua nanti akan menganalisanya. Baik, untuk membuat kelompok saya akan membuat kelompok dengan dinamika sifat-sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ada berapa? 4. Yang pertama yang menyebut sidik silakan kumpul di sebelah kelompok sidik. Ya, kelompok amanah silakan kelompok kelompok amanah silakan dengan atau amanah ya. Ya, kelompok masing-masing kelompok akan pasti beri LKPD nanti dikerjakan secara kelompok. Dari literatur yang ada, buku paket kalian, kemudian menganalisa tayangan yang akan diberikan. Ya, kelompok takdir sidik, kelompok amanah, kelompok black, kelompok fatoni. Baik, untuk mempersiapkan waktu kita saksikan tayangan. Kalau Pak Fatoni itu laptopnya dinyalakan ya. Tayangan berikut ini ya. Ya. Terima kasih. Sudah dipahami ya tayangan tadi tentang proses penyembelihan.
penyembelihannya apa? Ayo, yang pertama. Selesai lah. Membaca. Harus ada hewannya. Jelas itu. Yang kedua, proses menangkap hewannya adalah hewannya sendiri atau beli. Haram apabila iwas disembelih nganggo bismillah tapi colongan. Itu mas jangan ya. Jadi Pak jadi ya, misalnya ada ayam milik tetangga jangan disembel. Ya Terima kasih. luar kandang. Untuk selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi kalian. Sudah selesai waktunya. Silakan dari kelompok Patone untuk mempraktekkan proses penyembelihan. Habis Pak, selesai sudah. Ayamnya dipegang. Ambil peso yang tajam ya. Silakan. Ini disebutkan, ayo proses penyembelihan yang pertama bagaimana? Yang pertama bagaimana? Hewan menghadap kiblat, ya hewan menghadap kiblat. Kiblat, cara megangnya ini kakinya, ini maka pesonya harus tajam ya, pesonya harus tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk kelompok Patone ya. Ini tadi adalah proses jadi dengan pembelajaran proses ini kalian dapat ternyata begitu cara mempraktekkan dalam penyembelihan korban. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah untuk pelajaran hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.